Pemirsa, kita masih ingat bahwa pada akhir tahun lalu pemerintah secara resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Salah satu tujuan dari pencabutan PPKM ini adalah untuk mendorong sektor pariwisata. Apakah benar sektor pariwisata sudah menunjukkan penguatan atau pertumbuhan sejak PPKM ini dicabut? Bagaimana proyeksi pada tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal PHRI Hotel dan Restoran Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Mas Leon. Pak Maulana, PPKM akhir tahun lalu dicabut, sekarang sudah masuk bulan baru Februari. Apakah dalam 1 bulan Januari kemarin itu memang sudah ada peningkatan karena PPKM dicabut atau belum ada, Pak Maulana? Ya, kalau kita bicara bulan Januari ya, Januari itu kan merupakan bulan di minggu kedua itu sudah mulai masuk ke low season ya. Kalau kita bicara year on year, karena kan high season kita tuh di akhir tahun Natal tahun baru itu sampai umumnya di Januari minggu pertama. Namun demikian kalau kita perhatikan juga ada beberapa libur kemarin ya, Imlek itu merupakan juga satu hal yang menarik. Jadi pergerakan yang tahun 2022 sebelumnya itu masih adanya PPKM itu belum bisa dapat maksimal, apalagi kegiatan-kegiatan event yang belum bisa banyak dilakukan. Tentu di bulan Januari tahun 2023 ini menunjukkan satu peningkatan yang pasti, karena banyak khususnya orang-orang yang ingin merayakan Imlek tersebut bisa bepergian menuju destinasi yang mereka mereka tuju, termasuk juga kumpul-kumpul untuk makan di restoran dan seterusnya. Jadi memang karena jatuhnya Imlek di akhir Januari itu mendorong peningkatan hotel dan restoran, atau restoran saja nih Pak Maulana? Hotel dan restoran, karena ada beberapa destinasi yang justru memicu peningkatan kunjungannya, karena kita lihat bahwa cuti bersama itu juga cukup mempengaruhi, Mas. Karena kan Imlek itu hari Minggu dan ada cuti bersama hari Senin, sehingga masyarakat memungkinkan untuk bepergian ke daerah-daerah yang dekat itu dan aslinya itu untuk keluar kota gitu, Mas. Itu yang banyak bergerak kemarin di Januari itu, Pak, memang turis domestik antar kota, antar pulau di Indonesia saja, atau juga mulai terlihat ada peningkatan jumlah turis asing, Pak, ke Indonesia? Ya, tentu kalau turis asing kita tidak bisa lihatnya itu secara langsung ya, Mas ya, karena kan model liburnya kan berbeda. Nah, kalau perbandingkan tentu yang paling banyak itu pasti turis domestiknya yang melakukan pergerakan. Khususnya yang melakukan pergerakan melalui jalur darat ya, itu juga terlihat meningkat misalnya. Melihat pencabutan status PPKM itu, Pak Maulana, bisa dilihat tidak bahwa memang itu berdampak kepada peningkatan turis yang menggunakan terutama hotel dan restoran, atau memang masih susah untuk dilihat karena tadi yang Anda katakan sebenarnya harusnya Januari itu low season, tapi karena ada tahun baru Imlek itu yang mengangkat penjualan. Bisa dilihat tidak, Pak, dampak dari PPKM itu di bulan pertama ini? Pasti terlihat, Mas, karena begini, pertama adalah PPKM itu tidak hanya kita bisa melihatnya dari orang yang akan bergerak berwisata, namun kami di hotel juga melihat semua kegiatan di masyarakat itu juga mulai aktif gitu loh. Nah, itu tadi satu pemicu juga multiplier efeknya ke misalnya di sektor hotel ya atau restoran, sehingga masyarakat itu sudah memiliki ruang yang bebas untuk melakukan kegiatan. Nah, hal itu tentu akan berdampak ya, apalagi kalau kita membandingkan tahun 2022 ini dibandingkan Januari tahun 2021, di mana PPKM itu masih berlaku kan. Jadi masyarakat juga masih banyak yang bekerja dari rumah atau work from home pada saat itu. Nah, ini tentu sudah sangat berbeda. Masyarakat mulai antusias untuk melakukan berbagai kegiatan mereka offline, dan juga pada saat ada waktu-waktu terjepit mereka bisa melakukan juga liburan. Pak Maulana, kalau ingat di 2022 di waktu-waktu seperti sekarang lah saat kita berbicara ini di awal Februari, yang tadinya kita tidak harapkan ada Omikron, Pak, itu di Indonesia merebaknya bulan 2 itu.
Saya pun salah satu yang terkena Omikron pada saat itu. Nah, apakah di tahun ini benar-benar sudah tidak ada lagi ancaman COVID itu, sehingga kemudian semuanya relatif lebih bebas, atau teman-teman di PHRI masih tetap bersiap tentunya, walaupun ia tetap mengedepankan ke aktivitas ekonominya? Bagaimana Pak Maulana? Bisa diulangin Mas Leonard, tadi terputus. Oh, oke. Bagaimana mengantisipasi ancaman COVID, Pak? Karena tahun lalu di Februari persis merebak Omikron. Tahun ini apakah ada antisipasi atau memang sudah aman dianggap oleh teman-teman PHRI? Iya, kami tetap melakukan prokes ya Mas ya, karena itu kalau masalah COVID ini kita tidak mungkin mengatakan itu akan zero ya. Iya. Nah, itu prokes yang sudah pernah kita terapkan di sepanjang tahun 2020, 2021 dan 2022 itu tetap diberlakukan. Contohnya masalah kalau di hotel dan restoran itu bagaimana menjaga kebersihannya dan antisipasi terhadap penyebaran COVID-nya dan terhadap tamu yang juga menggunakan masker. Itu masih dilakukan. Namun tentu dengan kegiatan yang terbuka ini tentu kita juga tidak hanya mengandalkan prokes, yang kita bayangkan juga adalah masalah imunitas yang sudah mulai ada di masyarakat. Itu yang kita lihat juga ya kan, berbeda dengan tahun 2020 dan 2021 di mana pandemi itu dimulai. Demikian Mas. Jadi sehingga sekarang ini memang kelihatan terlihat agak longgar ya prokesnya. Bukan berarti prokes itu diabaikan, enggak juga. Kita lihatlah di masyarakat pun masih terlihat yang menggunakan masker walaupun PPKM itu sudah dihilangkan. Ada beberapa public transportasi yang juga masih mewajibkan di dalam public transportasi tersebut untuk menggunakan masker. Khususnya di ruangan tertutup. Di tahun-tahun lalu Pak Maulana, ketika COVID memang masih signifikan mengancam kita, ada fenomena last time fly kalau tidak salah ya di teman-teman di airline. Jadi susah untuk memperkirakan berapa banyak orang akan terbang karena orang itu benar-benar melihat keadaan perubahan hari per hari, sehingga kalau mau berangkat besok atau 2 hari lagi baru beli tiket pesawat dan kemudian beli hotel dan yang lain-lain sekarang begitu. Fenomena itu masih ada atau sekarang sudah lebih terlihat polanya, Pak Maulana? Mulai terlihat polanya. Tadi sekali lagi, karena PPKM itu intinya bagi kami di sektor pariwisata adalah kegiatan di masyarakat itu sudah tidak dibatasi lagi, sehingga rencana mereka untuk berkegiatan, untuk keluar kota atau menginap di hotel itu sudah mulai terlihat. Walaupun bagaimanapun kami di hotel itu sendiri agak sulit ya kalau melihat langsung secara reservasi, mengingat pemesanan itu bisa dilakukan dengan platform digital yang bisa dilakukan juga last minute. Jadi khusus di libur di high season atau libur-libur yang justru seperti tahun baru, Natal atau Lebaran atau libur sekolah, itu yang pasti akan bisa mulai terlihat bagaimana peningkatannya di awal gitu. Tahun ini kalau PHRI melihat Pak Maulana seperti apa? Apakah penguatan atau peningkatan okupansi dan juga tingkat orang makan di restoran itu memang akan merata Pak di semua kelas hotel dan restoran, atau memang yang lebih bernilai khas yang akan dicari oleh wisatawan? Ini pertanyaan yang paling menarik Mas Leonard. Jadi gini, bahwa sekarang ini peningkatan, kalau kita bicara hotel ya, peningkatan okupansi itu memang terjadi ya, sudah mendekati untuk melewati dari 2019 sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Namun pada kenyataannya juga bahwa peningkatan itu tidak serta-merta meningkatnya tuh sepadat waktu 2019. Jadi kalau 2019 itu misalnya liburnya itu di saat libur itu mereka bersamaan bergerak. Kalau sekarang masih terjadi penyebaran, Mas. Karena begini, faktanya bahwa kalau kita bicara dari sisi hotel, kontribusi okupansi itu bukan hanya dari orang berlibur, karena libur itu kalau kita bicara domestik cuma 3 kali event dalam 1 tahun. Libur Natal, tahun baru, libur Lebaran, dan libur sekolah. Namun yang banyak diisi juga kegiatan-kegiatan korporat, Mas. Dari pemerintah, kegiatan korporat swasta. Nah itu sudah mulai terlihat, mulai terjadi peningkatannya. Namun sekali lagi bahwa peningkatan itu tidak terlalu signifikan, mengingat sekarang ada banyaknya mereka melakukan secara digital, secara virtual.
ini yang menjadi ininya. Jadi sehingga kalau harga rate hotel itu kan dynamic Mas. Jadi pada saat high season tentu dia akan bergerak mengikuti sampai ke publish rate. Tapi kalau mereka penyebaran merata seperti ini di hotel belum ketemu itu namanya high seasonnya. Tidak semua daerah, kecuali pada daerah Pulau Jawa seperti Jogja, ya kan, Bali kemarin pada saat G20, kemudian juga Jawa Barat, Bandung mungkin masih bisa kelihatan. Namun berbeda dengan daerah-daerah di Pulau Sumatera, mungkin di Sulawesi itu akan berbeda. Secara umum Pak Maulana, PHRI melihat proyeksi industri hotel dan restoran tahun ini dibanding tahun lalu akan tumbuh berapa persen kira-kira Pak? Kami optimis ya masih akan tumbuh ya di tahun 2023 ini, mengingat tadi PPKM itu sudah dicabut. Paling tidak kami berharap tahun ini kita bisa meningkat di atas 5% ya Mas ya, dari year on year-nya dibandingkan tahun 2022 kemarin, sehingga perbaikan dari revenue ini juga terjadi nanti. Apa yang dimintakan atau diharapkan oleh pelaku usaha restoran dan hotel di tahun ini Pak Maulana untuk kemudian mendorong lagi aktivitas ekonominya? Yang paling utama sebenarnya yang kami harapkan dari pemerintah, karena tadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun kalau kita lihat dari kacamata industri hotel ya di seluruh daerah di sekarang 38 provinsi ya, 24 provinsi itu pasti PAD paling 5 terbesar itu adalah hotel dan restoran. Kenapa itu terjadi? Pertama, yang paling kontribusi terbesar itu adalah kegiatan-kegiatan korporasi atau kegiatan pemerintah. Nah, itu harap kami pemerintah harus aktif kembali untuk melakukan kegiatannya ke daerah, sehingga di daerah pun tumbuh dan kami pun di sektor pariwisata pun bisa tumbuh gitu Mas. Jadi jangan keenakan pakai Zoom atau pakai telekonferensi yang lain, ya harus hadir secara fisik, begitu harapannya Pak Maulana ya. Baik, kita melihat bagaimana nanti pergerakan sepanjang tahun ini, tapi untuk saat ini terima kasih untuk pencerahan yang Anda sudah berikan, Sekjen PHRI Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat pagi.